Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita mempelajari mata kuliah statistik komputer. Jika sebelumnya kita mempelajari penggunaan Excel sebagai alat analisis statistik, nah hari ini kita mempelajari penggunaan SPSS yang biasa kita gunakan di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Next, saya buka dulu menu Start. Di Start itu biasanya ada folder IDM. Nah, IBM SPS statistik, kita buka IBM statistik. Di sini saya gunakan versi SPSS-nya versi 20. Tapi kalau Anda menggunakan versi yang lebih tinggi atau lebih rendah, caranya kurang lebih sama. Oke, ini saya klik. Kita tunggu. Tergantung kecepatan komputernya. Next, sudah muncul tampilannya. Kita cancel saja kalau muncul seperti ini. Nah, di sini SPSS terdiri atas dua bagian utama. Lihat bagian bawah ini, ada data view, ada variable view. Apabila kita ingin menggunakan SPSS, maka kita harus mengisi variable view terlebih dahulu. Ini kita klik. Oke. Di sini kita harus memasukkan nama-nama variabel untuk diisi data. Jadi variabel itu sebenarnya adalah tempat penampung data. Contoh variabel misalnya variabel X1, X2, X3, Y dan lain. Oke, di sini saya tulis misalnya nama variabelnya X. Nama variabel labelnya misalnya kita mau cari hubungan antara jumlah pupuk dengan produksi. Oke. Berarti X-nya di sini jumlah pupuk, Y-nya nanti produksi. Nah, di sini saya berikan sederhana saja ini jumlah pupuk. Y-nya kita masukkan variabel Y. Di sini tadi produksi. Oke. Nah, ini apakah arti sebenarnya pada width, desimal, label? Oke. Kalau width ini jumlah lebar data, misalnya kita menampung datanya di sini maksimalnya sampai 8 digit. Nah, jumlah desimalnya di sini 2. Apabila kita tidak ada desimalnya, akan kita masukkan tidak desimalnya ya. Kita harus set jadikan 0. Bisa diklik di sini atau langsung diganti di sini saja. Jadikan 0 juga nggak masalah, bisa. Nah, kalau sudah cukup variabelnya campur hanya 2 buah, yaitu X dan Y. Nah, kita bisa pindah ke data view. Kita klik lagi di bawah ini, data view, kita klik. Oke. Nah, ini sudah ada variabel X, variabel Y. Nah, biasanya untuk mengolah data yang kita simpan bisa dari lapangan itu kita simpan di file Excel. Nanti kalau sudah siap baru kita pindahkan, kita copy paste di SPSS ini. Nah, ini saya beri contoh saja, contoh sederhana, misalnya angkanya salah aja 45, 47, 50, 45, ada 10 data lah, 61, 10 data. Oke. Y-nya misalnya 100, 102, 110, 132, 141, 141, 139, 120, 139, 167, 1,
125. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke data. Nah, FPS ini gampang. Kita selesai kita mengeset variabel, kita masukkan datanya, lalu kita pilih analisis. Ini cara sederhana. Nah, di sini kita mau cari hubungan antara X dengan Y. Berarti analisis apa yang kita pakai ya regresi. Regresinya kita regresi linear aja, linear sederhana di sini. Karena hanya X-nya cuma satu variabel saja. Oke, di sini ada variabel dependent, ada independent. Dependent ini artinya variabel terikat. Nah, dia tergantung dengan sesuatu. Kalau variabel independent, variabel bebas. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bisa juga artinya kemerdekaan, independent day, hari kemerdekaan, hari kebebasan. Oke. Jumlah pupuk di sini adalah variabel independent. Kadang disebut juga input. Nah, variabel dependentnya kadang disebut juga output. Ini kita klik. Nah, kita tinggal pilih statistik di sini. Nah, di sini kita bisa atur. Oh, kita pingin deskriptif datanya, centang aja. Oh, kita pingin komponen daripada korelasi. Kalau nggak mau ya udah usah dicentang. Nah, setelah ini baru kita klik continue. Baru kita klik OK. Ya, langsung keluar hasilnya. Kita tidak perlu mikirkan rumus ya. Hanya klik menu. Jadi intinya pertama kita harus masuk ke variabel view dulu. Kalau menggunakan SPSS, kita set variabel untuk menampungnya. Nah, setelah selesai kita bikin set variabelnya, baru kita ke data view, kita masukkan datanya. Masukkan datanya, setelah itu kita pilih analisis. Nah, di sini ada macam-macam. Bisa regresi, hubungan ya. Regresi ini selain digunakan untuk mencari hubungan, bisa juga untuk peramalan. Oke. Dan kalau uji banding, misalnya kita membandingkan antara kelas A dan kelas B, apakah berbeda atau tidak? Kalau misalnya kita berikan perlakuan di kelas A, kelas B tidak, nah kita tahu kalau dia berbeda berarti ada pengaruh perlakuan tersebut. Kalau tidak ada perbedaan berarti perlakuan kita berikan, misalnya perlakuan teknik mengajar, kalau itu kelas ya, atau mungkin perlakuan pupuk, berarti kita bicara blok tanaman, mungkin blok tanaman A dikasih pupuk jenis apa, blok tanaman B hanya pupuk konvensional, kita berikan perlakuan yang berbeda. Nah, kalau dia hasilnya sama, misalnya produktivitasnya sama, nah berarti tidak ada pengaruhnya perbedaan pupuk tersebut. Pupuk kita coba ya sama aja, atau mungkin berbeda, tapi justru pupuk di kelas A yang harusnya kita anggap lebih baik pada pupuk konvensional justru lebih jelek. Nah, kita bisa lihat gunakan uji perbandingan. Oke, nah kita kembali tadi ke hasil tadi. Nah, ini hasil daripada regresi tadi. Korelasi berarti hubungan antar variabel tadi, berhubungan atau tidak. Kalau tidak ada hubungannya, ya berarti nilai korelasinya dia 0. Kalau ada hubungan, nilai korelasinya 1. Di sini nilai korelasinya antara produksi dengan pupuk, nilainya tidak setengahnya, berarti hubungannya sangat lemah. Ini lemah hubungannya. Kalau cuma setengah kan berarti 0,5, berarti ya tengah-tengahnya antara kuat dengan tidak ada sama sekali. Ingat, kalau korelasi itu, kalau korelasi 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali. Kalau korelasinya 1 berarti sangat berhubungan, erat sekali hubungannya. Diubah 1, maka yang lain akan berubah. Oke, di sini nilainya hanya 0,262. Jadi titik ini sebenarnya bahasa Inggris sebenarnya. Ini artinya 0,262. Oke, ini
nilai R square biasanya kita lihat. R square ini artinya ini hanya 6%, 0,069 dipersenkan kan, berarti hanya 6% hubungan tersebut bisa diyakini kebenarannya. Sisanya perbedaannya karena pengaruh yang lain. Jadi pengaruh pupuk terhadap produksi itu besarnya hanya 6,9% saja. Sisanya kan totalnya 100% ya, sisanya itu karena faktor lain harusnya masuk, tapi sini kita tidak masukkan. Nah, ini regresinya. Nah, ini kalau kita melihat regresi, kita hanya lihat sebenarnya cukup nilai signya ini. Kalau dari nilai sig ini tidak ada pengaruhnya. Jadi menurut secara statistik analisis regresi, jumlah pupuk tidak mempengaruhi produksi. Kenapa? Karena nilai signya di atas daripada 0,05, bukan 0,5 ya, tapi 0,05. Nah, ini kan 0,464 di atas daripada 0,05. Nah, berarti dia tidak berpengaruh nyata, nggak ada pengaruhnya. Apa arti sebenarnya angka 0,05 atau istilahnya 5%? Artinya dari 100 percobaan dia kemungkinan untuk ditolaknya, kalau dia berpengaruh nyata ya, ditolaknya kesalahannya hanya 5 kali kesalahan. Dari 100%, 100 kali percobaan hanya 5 kali salah. Nah, itu berarti dia berpengaruh nyata. Nah, di sini angkanya lebih daripada 0,05. Berarti berapa kesalahannya itu? Tidak bisa secara titik kita tidak bisa katakan dia berpengaruh. Jadi tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh jumlah pupuk dengan produksi. Kita cukup melihat nilai signya ini. Nah, ini ada ANOVA, jadi itu patokan di ANOVA ya. Nah, ada coefficient. Nah, coefficient ini untuk persamaan regresi. Kalau Anda pernah belajar tentang regresi linear, kita tahu kan persamaan statistik adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini Y-nya apa? Bentar ya, saya buka dulu supaya gampang saya ngetik. Supaya gampang ngetik ini. Saya tulis notepad dulu. Notepad. Oke. Kalau kelebihannya. Ini notepad. Nah, ini persamaan regresinya adalah Y sama dengan 93,185. Ini jumlah pupuk, B jumlah pupuknya adalah ditambah positif ya, berarti positif 0,743 X. Oke, jadi jumlah pupuk tadi X, yang produksinya Y, tambah ini kan galat ya. Nah, ini persamaan regresinya adalah ini. Jadi kita ambil data persamaan regresi dari sini, ambil nilai B, konstanta itu yang ini konstanta, kemudian jumlah pupuk ini kan ada B. Nah, ini jadi coefficient untuk jumlah pupuk. Oke.
kemudian apa sih gunanya nilai SIK di belakang ini? Untuk yang koefisien jumlah pupuk, nah ini kalau dia di bawah daripada dari 0,05 ke bawah itu dia berpengaruh. Lihat kalau di atas tidak berpengaruh. Nah di sini caranya jumlah pupuk tidak berpengaruh. Sama hasilnya dengan yang regresi ini juga. Yang ANOVA dia tidak berpengaruh. Oke. Ini adalah regresi linear sederhana. Oke. Nah ini semua Anda bisa pindahkan di Word. Ini tinggal kita blok di sini, lalu kita tekan Ctrl C, buka Microsoft Word-nya. Oke, buka Microsoft Word-nya, kita mau paste di Microsoft Word. Misalnya Anda buat skripsi atau apa, karena butuh analisis statistik. Nah ini bisa jadikan lampirannya, masih analisis statistik. Memang harus jadikan lampiran memang. Kebijakan kami di Prodi Agribisnis seperti itu. Kita coba buka Word. Nah, kita bikin lembar kosong aja nih. Oke, tadi kan sudah copy paste ya. Mana tadi? Oh, output ya. Ini saya Ctrl C lagi. Nah, ini tinggal kita kontrol atau tekan ini saja. Nah, sudah hasilnya, sudah masuk di Microsoft Word. Jadi cuma copy paste aja. Anda tidak perlu menghitung dengan rumus yang jelimet. Saya sendiri sudah tidak begitu hafal lagi. Oke, nah ini kalau variabelnya hanya 2. Nah, sekarang kalau variabelnya bisa 3. Saya rubah dulu. Ini saya kasih X1. Ya, saya bikin X2. X2 jumlah pupuk apa yang pengaruh produksi? Oh ya, tenaga kerja SDM. Jumlah tenaga kerja, desimal belakangnya nggak usah. Masih jumlah tenaga kerja bisa desimal, nggak mungkin ya. Jumlah orang 0,1,5, yang berarti ada setengah orang yang nggak ada kan? Nggak mungkin, pasti tidak ada desimalnya. Oke, jumlah orang, nah saya masukkan misalnya nih 5, 7, 4, 6, 5, 8. Ini hanya 7 lagi, 8, 6. Oke, saya analisis, saya ulang lagi, anggap saja semula. Ini saya tutup ya. Oke, ya ini nggak usah disimpan. Oke, ini sudah kita masukkan datanya, analisis lagi, kita regresi lagi. Oke. Nah, di sini kita masukkan jumlah tenaga kerja, masukkan di variabel independen. Oke. Nah, tambah lagi. Bisa diseret, bisa juga diklik tombol ini tadi. Ini sudah ya, sudah statistik. Oke, ini continue aja nih. Klik OK lagi. Oke, dapat lagi. Nah, di sini R suppliernya 0,273. SIK-nya, wah, ternyata SIK-nya masih di atas 0,05, berarti masih tidak berpengaruh. Kedua variabel independen tadi, jumlah pupuk dan jumlah tenaga kerja, masih tidak berpengaruh terhadap produksi karena nilai SIK-nya jadi tabel ANOVA ini nilai SIK-nya di atas 0,05. Nah, sekarang koefisiennya ternyata jumlah pupuk masih di atas 0,05, berarti pupuk dengan uji T-nya jumlah pupuknya ternyata tidak pengaruh. Jumlah tenaga kerja juga tidak berpengaruh karena nilainya di atas 0,05. Ini kalau persamaan regresi seperti apa ya? Ini persamaan regresi yang sebelumnya tadi ya. Ini Y sama dengan koefisiennya ini 94,940 ditambah jumlah pupuk tadi X1 ya. Jumlah pupuk tadi ini di sini 1,958 X1. Oke. Ditambah, oh ini minus ya, tenaga kerja
Ini berarti minus di sini minus 9,911x2 ditambah ini galak ya. Ini persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya ini. Nah, ini kita copy lagi, masukkan lagi di Word. Masuk persamaan regresi ini kita masukkan juga. Nah, demikianlah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.